Hai Sobat York, hari ini saya ada di pameran IFEX, ketemu Pak Sobur sama Pak Juju sebagai marketing dari Himki, dan Pak Sobur adalah sebagai ketua daripada Himki. Maka hari ini saya mau berbincang-bincang bagaimana furniture masa depan yang akan datang. Seperti apa? Mari kita dengar komennya. Nah Pak Sobur, kira-kira visi misi furniture Indonesia ini mau dibawa kemana? Ya harus mengglobal dan unlimited, Pak Au. Jadi kalau kita ditanya seperti itu, target kami memang harus memasuki seluruh dunia, walaupun mayoritas masih ke Amerika sama Eropa. Tapi sebentar lagi kita memasuki Middle East, kemudian India dan tidak lupa Pak Au. Yang terpenting kita mesti belajar sama Bapak, market domestik ini Pak, besar sekali. Ya, market domestik nggak usah khawatir, ada Olimpik yang jaga. Oh gitu ya. Tapi kami di sini semua kan mesti diajarin Bapak, karena eksportir semua ini rata-rata kan nggak paham soal retail nih. Ya, nah itu. Nah, tapi kira-kira 5 miliar US dollar bisa nyampe nggak di tahun ini? Ini challenge yang diberikan oleh Bapak Presiden pada saat beliau mengukuhkan berdirinya Himki tahun 2016 bersama Pak Menko ya, sekarang Pak Erlangga Hartarto. Jadi itu di 2024 sebenarnya. 5 miliar dolar untuk ekspor ya Pak? Ya. Ya bismillah lah. Ya. Mudah-mudahan tercapai. Mudah-mudahan. Nah, kalau dari Juju bagaimana? Yang memegang marketing di Himki ini, kira-kira ada program apa yang akan di launching di tahun ini dan ke depannya? Iya. Kalau untuk Indonesia sendiri, karena saya juga eksportir ya, belajar dari pengalaman untuk Indonesia sendiri, menurut saya karena kekayaan alam kita terhadap sumber material alam itu sekarang ini yang benar-benar dicari oleh buyer Bapak ininya. Tentunya dalam hal ini inovasi produk mengkombinkan beberapa material dalam satu barang itu menjadi kunci. Inovasi produk itu yang menurut saya istilahnya PR terbesar. Karena kalau kita bicara UMKM mungkin belum terbiasa terhadap kita punya departemen R&D. Ini yang merupakan istilahnya mungkin juga PR dari Himki sendiri, bagaimana memperkenalkan juga teknologi, cara berhitung HPP Bapak. Ya, betul. Karena dengan kita punya manufacturer di Indonesia ya, yang segala sesuatunya itu masih mahal, ini menjadi PR untuk kita itu harga bisa bersaing nggak ini nanti? Ininya seperti itu. Tapi sekarang bisa bersaing nggak? Harus ya, arahnya pasti kita harus bisa bersaing ininya seperti itu. Nah, menurut Pak Subur bagaimana marketing secara global ini dibanding dengan marketing yang kita sudah lakukan di Indonesia? Kalau market dunia sebetulnya tetap bertumbuh Pak. Jadi kalau kita lihat dari data 500 miliar dolar ini konsumsi per tahun yang terus berkembang sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Dan yang fantastis pertumbuhannya di Asia Pasifik. Karena ada India, ada Cina, ada Indonesia yang grow. Jadi kita lihat ada pertumbuhan 8-10%. Bayangin Pak, kita bisa tumbuh 1% saja dari market dunia. Betapa besarnya. Sampai. Jadi kan 5 miliar dolar ini bukan angka yang sulit sebetulnya. Kalau kita fokus ke emerging market yang tradisional kita tetap jaga, terutama Amerika sama Eropa. Mungkin perangkat juga nggak selamanya, inflasi juga saya lihat ada tanda-tanda membaik, growth. Tapi kita menghadapi pesaing hebat, Cina, Vietnam yang memang kalau kita mau jujur, Vietnam juga sebenarnya relokasi dari Cina. Ya, itu juga salah satu poin yang mungkin tadi Mbak Juju mengatakan diferensiasi produk kita yang harus spesifik, nilai tambahnya didorong, desainnya bagus-bagus, itu yang kita akan perjuangkan. Tapi sebetulnya ada satu poin yang menjadi positif buat Indonesia sekarang, boleh katakan dunia itu matanya ke Indonesia. Jadi untuk mencapai angka yang lebih tinggi ini sebetulnya tergantung bagaimana kita menarik investor, membawa teknologi, membawa uang untuk masuk invest di Indonesia. Good point Pak. Kalau ini bisa berhasil, jangan kata 5 miliar, 10 miliar pun bisa dicapai.
Jadi tergantung bagaimana pemerintah bersama swastanya untuk menarik investor masuk ke Indonesia ya. Investor khususnya di furniture. Ya, betul. Ya, semua pada pindahin pabrik Pabrik ke yang sini. Indonesia. Ya. Sudah. Ya. cepat Jadi nyampainya. sebenarnya kita sudah tahu jawabannya ya Pak ya. Ya. Kunci menuju ke situ tuh bagaimana? Jadi sebetulnya memang keamanan ya, dalam arti country yang betul-betul Aman. well managed. Sekarang udah bagus kok. Udah bagus. Udah bagus. Jadi teman-teman kita yang dari Cina, dari Shandong udah mulai masuk nih. Udah mulai masuk. Ya, ke Batam. Jadi kalau mereka udah beroperasi produksi, lewat tuh 5 miliar dolar, Iya. Pak. Ya. Mudah-mudahan. Mudah. Kita tunggu aja. Tunggu. Iya. Ya. Oke, guys. Kurang lebih seperti itulah. Untuk market kita akan tetap inovasi dan akan tetap menarik investor tanpa meninggalkan pasar market yang sudah ada di dalam negeri. Oke? Sampai ketemu. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Olimpik bayangin. Iya.